Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada pada waktu kami membutuhkan. Terima kasih untuk rasa aman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang menjagai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan langkah dari gereja ini pun Tuhan, Engkau yang menjagai. Tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kontrolnya Allah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Ini adalah gerejamu Tuhan. Ini adalah umatmu Tuhan. Umat kesayanganmu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saya ada beberapa pengumuman malam hari ini. Yang pertama tanggal 22 Juli hari Jumat itu akan ada seminar doa. Judulnya Pemulihan Segala Sesuatu dan Doa Profetik. Yang membawakan adalah Pak Tony Mulia dari Jaringan Doa Nasional. Ya, jadi saudara yang ingin bergabung untuk belajar berdoa bagaimana, untuk mengerti doa profetik seperti apa, saudara bisa hadiri. Dan untuk pendoa di kota ini, di JKI ini, kerajaan ini wajib untuk datang. Nanti juga pada hari Jumat itu biasa ada persekutuan musik juga akan gabung di tengah-tengah seminar yang ada, seminar doa. Jadi jangan lupa hari Jumat tanggal 22 Juli jam 6 sore di Gereja Permata. Ya, jam 6 sore bersama Pak Tony Mulia, judulnya Pemulihan Segala Sesuatu dan Doa Profetik. Yang kedua, dibuka kelas pendaftaran untuk pasca sarjana. Saudara yang ingin meneruskan MA atau MTH, di depan ada tempat pendaftaran, ya, dan saudara bisa mendaftarkannya. Ini sangat bagus, saya sendiri mengikuti kelas ini dan diberkati sekali. Bukan kelas yang membosankan, tapi kelas yang membuat kita kepengen ngerti tentang firman. Di mana kita bisa menyampaikan firman seperti yang Tuhan mau. Karena kita bisa ngerti nanti latar belakangnya kenapa firman ini dibuat. Kita bisa mempelajari Alkitab itu dari mana sebenarnya. Gitu loh. Bagaimana sampai bisa tersusun satu Alkitab. Itu kita bisa belajar di tempat itu. Sampai ke bagaimana kita menyiapkan firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sampai saya pernah ngomong sama salah satu dosennya. Kalau sekolahnya itu ternyata seperti ini. Dari dulu saya sudah sekolah, saya kuliah lagi. Saya tidak pernah memikirkan bahwa pasca sarjana yang saya ikuti sekarang ini, inilah yang saya rindukan dari dulu. Saya pikir saya masuk di Impact sudah cukup. Ternyata yang ini lebih lagi. Di Impact kita diajari untuk yang hal praktis. Bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana kita jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau di pasca sarjana kita diajari bedah firman Tuhan. Bedah Alkitab. Nah, itu menyenangkan sekali ya. Saudara yang ingin untuk mendaftarkan pasca sarjana, saudara bisa menghubungi di depan sana ada teman-teman saya yang menjaga satu meja untuk saudara bisa mendaftarkannya. Yang kedua, LKP Perhotelan dan Pariwisata Terang Bangsa juga membuka ya untuk program D1. Di sini diajarkan tentang perhotelan dan pariwisata. Dalam waktu 1 tahun buat adik-adik kita yang masih SMA, SMK lulus dan saudara ingin masuk ke tempat ini, begitu lulus nanti dalam waktu 1 tahun, itu sudah ada hotel-hotel yang menampung saudara. Jadi saudara akan bisa langsung bekerja. Ya. Saudara bisa langsung ke Miss Anne, itu ada nomor yang dituju di situ ya. Yang ketiga, Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa juga menerima siswa yang baru. Saudara bisa baca di sini, kalau saudara ingin masuk atau anak saudara yang ingin meneruskan kuliah,
saudara bisa masukkan ke tempat ini. Ada program D3 di situ. Terus ya itu aja. Dan hari ini ada buku baru dari Pak Petrus Agung. Judulnya Unity, yang satunya Covenant Money. Saudara bisa dapatkan di toko buku Rema, juga CD-nya Pak Petrus. Saudara bisa dapatkan di toko buku Rema. Hari ini ada 10 buku yang saya tanda tangani dan Brother John tanda tangani. Saya ingin bagikan kepada saudara. Yang saudara mau, ayo maju ke depan. Sebentar. Nah, ya. Kenapa saudara berebut? Karena ngerti di dalamnya ada mutiara-mutiara yang dibagikan di situ. Ya, kita sebentar lagi akan dengarkan Brother John untuk menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Dia bukan orang yang kita tidak kenal. Pak Petrus dengan dia itu sudah mempunyai hubungan yang lebih daripada seorang hamba Tuhan. Pak Petrus menganggap dia adalah bapaknya. Karena dia mengajarkan banyak hal. Saya ingat waktu Holy Stadium ini belum berdiri. Kita masih di situ, masih di junior. Ya. Waktu itu kita berdoa supaya kita bisa membangun Holy Stadium yang ada. Saya ingat malam itu dia tidak bisa tidur dan dia mempersiapkan apa yang Tuhan mau. Pagi-pagi sudah telepon suami saya. Dan terus dia ceritakan apa yang Tuhan dapat. Hari itu saya ingat, dia berkhotbah tentang unusual offering, unusual gift yang kita mau berikan kepada Tuhan. Dan hari itu apa yang disampaikan dia luar biasa. Jemaat di tempat ini bukan jemaat yang mempunyai uang sampai bisa menutup segalanya. Tapi saya ngerti jemaat di tempat ini jemaat yang cinta kepada Tuhan. Makanya kadang orang bingung, itu JK Injil Kerajaan uangnya banyak. Mesti punya uang, mesin cetak uang sendiri. Memang betul, kita punya mesin cetak uang sendiri. Karena apa? Ini loh saudara-saudara ini yang cinta Tuhan ini loh. Di sini kita bisa lihat gedung ini berdiri dengan tunai. Kita tidak utang dengan bank. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya tidak pernah lupa apa yang disampaikan Brother John waktu itu. Yang ngitung duit itu sampai 1 hari. Dan kita bersyukur hari ini Holy Stadium bisa berdiri. Kalau sekarang Holy Stadium ada di tempat ini, mari kita kerjakan apa yang jadi tujuan Tuhan buat gereja di tempat ini. Dan saya persilakan untuk Brother John untuk menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Let's welcome Brother John. Berikan tepuk tangan. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pastor. Hallelujah. This is going to be an unusual night. Ini akan menjadi malam yang unusual, yang luar biasa. I already know that there is a trembling in the kingdom of darkness. Saya sudah tahu bahwa kerajaan kegelapan ini sudah gemetar. Because one of the ways that Satan holds his church down Karena salah satu cara di mana setan itu terus membuat gereja itu turun, by having debt on the people. yaitu dengan mengikat jemaatnya dengan hutang. When I came in the first years to this great church, Pada waktu saya datang di tahun pertama dari gereja yang besar ini, the power of debt was not so great at that time on this house. kuasa hutang tidak begitu besar pada waktu itu atas gereja ini. But when prosperity comes, the spirit of debt is stirred up. Pada waktu kemakmuran itu datang, maka roh hutang itu semakin berkobar. Two powerful things are going to happen tonight. 2 hal dahsyat yang akan terjadi pada malam hari ini. We're going to see the power of debt broken off of your bills.
kita akan melihat kuasa hutang itu akan dipatahkan dan atas segala tagihan hutang saudara. How many of you brought your bills with you tonight? Siapa yang bawa tagihan-tagihan saudara malam ini? Oh, I thought many more would bring. Saya mikir lebih banyak lagi nih yang bawa. But there's going to be a great breakthrough tonight in debt. Tapi akan terjadi terobosan besar pada malam hari ini, terobosan mengenai hutang. Before the night is over, though, we will anoint your hands with oil. Sebelum malam ini usai, kami akan mengurapi tangan saudara dengan minyak. The last time I did that here in this church, Kali terakhir saya lakukan hal itu di sini di gereja, a much smaller group of you than is here tonight kelompok saudara itu jauh lebih kecil dibandingkan yang ada sekarang ini. went out and raised with their hands millions of dollars. Dan kemudian dari tangan mereka mengalir atau keluar jutaan dolar. A miracle flow of cash came into the hands of this people. Mujizat aliran cash itu mengalir di tangan jemaat. And that same thing is going to happen again tonight. Dan hal yang sama itu akan terjadi lagi pada malam hari ini. If you believe it, you will receive it. Kalau saudara percaya, maka saudara akan menerimanya. If you don't believe it, Kalau saudara tidak percaya, you'll observe it saudara cuma nonton saja. because it's going to happen in this house. Karena itu akan terjadi di gereja ini. Now, this is the last thing that the devil thought would possibly happen here. Dan ini hal yang terakhir yang mungkin saja iblis bisa lakukan di sini. The devil thought that in the midst of the confusion of the passing of the death of pastor, Dan karena iblis mikir di tengah-tengah kebingungan karena baru aja ditinggal Pak Gembala kembali pulang kepada Tuhan. that he would be free to do whatever he wanted to do with your finances. Iblis mikir bahwa dia bisa seenak-enaknya melakukan apa yang dia mau dengan keuangan saudara. But in the name of Jesus, that will not happen. Tetapi di dalam nama Yesus hal itu tidak akan terjadi. The anointing is in the house. Urapan ada di gereja ini. I've already felt it in my hand. Saya sudah merasakannya di tangan saya. Things are going to change. Segala sesuatu akan berubah. Automobiles are going to be paid off, cash. Mobil-mobil akan lunas terbayar. Some of you are going to get new houses. Beberapa dari saudara akan mendapatkan rumah-rumah baru. Businesses are going to prosper. Bisnis-bisnis saudara akan makmur. The devil will not be happy with this night. Iblis tidak suka dengan malam ini. I want to go over some scriptures with you. Saya akan mengulas beberapa ayat bersama dengan saudara. Now, I hope you have a little bit of time Dan saya harap saudara punya sedikit waktu. because I do not believe in magic. Karena saya ini tidak percaya kepada magic. I believe in miracles. Tapi saya percaya kepada mujizat. There will be no magic power here tonight, Tidak ada kuasa magic di sini malam ini. but there'll be miracle power. Tapi ada kuasa mujizat. Please know this. Perhatikan ini. Every person in the scriptures Setiap orang yang ada di kitab suci. that was powerful Yang dahsyat, yang hebat. was wealthy. Itu kaya mereka. You cannot change that. Saudara tidak bisa merubah hal itu. It's in the Bible. Ada di Alkitab. Now, preachers have preached poverty, Pengkhotbah mengkhotbahkan kemiskinan. but this book is not a book about poor people. Tetapi kitab ini bukanlah kitab mengenai orang-orang miskin. Let's begin, and we're going to look at a lot of scripture. Mari kita mulai, kita akan melihat banyak ayat. Go to Proverbs 22. Kita lihat di Amsal 22. The Bible says in the 6th verse, Alkitab berkata di ayatnya yang ke-6 dari Amsal pasalnya yang ke-22. train up a child in the way that he should go, and when he's old, he'll not depart from it. 7th verse, the rich rule over the poor, and the borrower is the servant to the lender. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Did you grasp what you just read?
Apakah saudara nangkap apa yang baru saudara baca? In the English Bible, it says servant. Di dalam bahasa Inggris dikatakan itu hamba, in Indonesia slave. Slave is the correct translation. Dan budak itu terjemahan yang tepat. The word in the Greek is slave. Karena kata aslinya itu adalah budak. And Jesus did not save you to be a slave to the lender. Yesus tidak menyelamatkan saudara supaya saudara menjadi budak dari orang yang menghutangi. He wants you to be a slave to no one. Dia tidak ingin saudara menjadi budaknya siapa-siapa. Let me say this very clearly to you. Saya akan katakan ini dengan jelas kepada saudara. You'll never be really free until you're debt free. Saudara tidak bisa benar-benar bebas sampai saudara bebas hutang. Now, some people have big debt. Ada orang yang punya hutang yang besar. Look at 2 Kings. Kita lihat 2 raja-raja. And when you come to 2 Kings, we're going to go to the 6th chapter. Kita buka 2 raja-raja pasalnya yang ke-6. And some would say, well, Brother John, I have just a small debt. Dan ada yang bilang, Brother John, hutangku kecil kok. That's the way big debt starts. Itu caranya hutang besar mulai. The lender wants you to have little debt and pay it off. Si penghutang ingin saudara punya hutang yang kecil, kemudian saudara bisa bayar. Borrow a little more, pay it off. Kemudian meminjam sedikit lebih besar lagi dan bisa membayar lagi. And in English, they call it the credit rating. Dan di dalam bahasa Inggris itu disebut credit rating. But the lender does not lend you money because you need it. Tetapi si peminjam ini tidaklah atau si pemberi hutang ini tidak memberikan hutang kepada saudara karena saudara memerlukannya. But he lends you money because you've been trained to pay it back with interest. Tetapi dia meminjamkan uang kepada saudara disebabkan karena saudara sudah dilatih untuk bisa mengembalikan hutang itu disertai dengan bunganya. So if you're here with little debt, Jadi kalau saudara ada di sini berhutang kecil, you might say, oh, it's okay, I just have little debt. saudara bilang, oh enggak apa-apa, hutangku cuma sedikit kok. God wants to cancel that little debt. Allah ingin membatalkan, melunaskan hutang yang kecil itu. He wants you to stop being in debt. Dia ingin saudara berhenti ada di dalam keadaan hutang. Little debt or big debt, he does not want you in debt. Hutang kecil, hutang besar, Allah tidak ingin saudara punya hutang. God does not want you to be a slave to anyone. Karena Allah tidak ingin saudara menjadi budaknya siapapun juga. In this chapter 6, Di pasal yang ke-6 ini, the 4th verse, ayatnya yang keempat, there's a man that has now, they're building onto the house of God. dan mereka, orang-orang itu sedang membangun rumah Tuhan. So Elisha goes on to the river Jordan. Jadi Elisa pergi ke Sungai Yordan bersama mereka. 4th verse, so he went Ayat. with them, and when he came to Jordan, they cut down wood, but as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, alas, master, for it was borrowed. Ayat yang keempat berkata, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebarang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. This is a small debt. Ini hutang kecil, It's a little borrowed axe. dan ini cuman kapak pinjaman. But God brings one of the biggest miracles in the Bible just to clear that debt up. Tapi Tuhan membuat mujizat yang besar di Alkitab hanya untuk melunaskan, untuk membereskan hutang kecil itu. God does not want you in debt. Karena Allah tidak ingin saudara ada dalam keadaan hutang. 6th verse, and the man of God said, where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Therefore said he, take it up to thee. And he put out his hand and he took it. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Little debt, Hutang kecil, but one of the biggest miracles in the Bible. tapi salah satu mujizat yang terbesar di An Alkitab. iron axe head swims to the surface. Bayangkan, mata kapak
dari besi bisa berenang, ngambang, naik, mengapung. I want you to say something with me loud. Saya mau saudara mengucapkan dengan suara keras bersama dengan saya. I want you to say, my God is a debt canceling God. Katakan dengan suara keras, Allahku adalah Allah pembatal hutang. Let's say it one more time. Katakan sekali lagi, Allahku adalah Allah pembatal hutang. Big debt also gets canceled. Hutang besar juga dibatalkan. Look at Nehemiah. Coba lihat Nehemia. And when you come to Nehemiah, we're going to go to the 5th chapter. Kita akan lihat Nehemia pasalnya yang ke-5. And this is the time when they're rebuilding the wall, when they're rebuilding Israel. Dan inilah saatnya pada waktu mereka membangun tembok dan juga gerbang. And the 3rd verse tells us that some people had mortgages. Dan di ayat yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa beberapa orang menggadaikan hartanya, miliknya. Mortgages are not new. Dan gadai, digadaikan, diborahkan itu bukan sesuatu yang baru. Now the word mortgage Dan kata gadai ini that's used in the English, yang dipakai dalam bahasa Inggris, it's a unique word. itu kata yang unik. It's a two words together. Untuk bahasa Inggris kata mortgage itu dari dua kata. It means death grip. Itu artinya cengkeraman hutang. A death grip. Cengkeraman hutang. If you have a mortgage on your house, Kalau ada digadaikan atau diborahkan itu ya rumah saudara, the lender has a death grip on your house. maka si pemberi hutang itu memiliki cengkeraman hutang atas saudara. God does not want a death grip on your house. Allah tidak ingin adanya cengkeraman hutang di rumah saudara. He wants your house to be debt free. Dia ingin rumah saudara bebas hutang. Well, look what happens. Lihat apa yang terjadi. There comes a point in the 11th verse, Ada saatnya di ayatnya yang ke-11. and you'll find, let's look at the 10th verse first. Kita lihat ayat yang ke-10 lebih dulu. I likewise and my brethren, the servants might extract from them money or corn. The part I want us to see is, I pray you, let us leave off this usury. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Restore unto them, restore, I pray you, unto them even this day their lands, their vineyards, their olive yards, their houses, also the 100th part of the money and the corn and the wheat and the oil that you extract from them. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Well, what great miracle did they perform to get the mortgages paid? Apa mujizat besar yang dilaksanakan untuk supaya gadai mereka itu ditebus? The man of God just spoke to the lenders and spoke to the debt. Si hamba Tuhan ini bicara kepada si pemberi hutang, kepada orang yang memberikan hutang. And the debt was broken. Dan kemudian hutang itu dipatahkan, Look at dihapuskan. the 12th verse and you'll see how the lenders responded. Coba saudara lihat ayat ke-12 bagaimana tanggapan dari orang yang memberikan hutang itu. Then said they, we will restore them and will require nothing of them, so will we do as thou sayest. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa daripada mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. This night, Malam ini, if you walk in faith, kalau saudara hidup dalam iman, if you see to it that you walk righteously before God, kalau saudara sudah menguji diri, kalau saudara hidup benar di hadapan Allah, something will happen to your mortgage. sesuatu akan terjadi pada agunan saudara. A sickness will come into your mortgage. Penyakit akan masuk dalam agunan saudara. And it will wither, Dan kemudian itu akan menyusut. and my miracle, it will come out of your life. Dan mujizat akan datang dalam hidup saudara.
Are you grasping what I'm saying to you? Apakah saudara nangkap apa yang saya sampaikan kepada saudara? It's not going to be some magic thing. Oh, bukan hal-hal yang magic. No smoke in the air. Tidak ada asap yang naik di udara. But I will speak to that debt and that debt will die. Tapi saya akan berbicara kepada hutang itu dan hutang itu harus mati. If you believe it, you can have it. Kalau saudara percaya itu terjadi atas saudara. If you don't believe it, that will not stop it from happening to those that believe. Dan kalau saudara tidak percaya, hal itu tidak akan berhenti bekerja untuk orang-orang yang percaya. Are you grasping what I'm saying? Saudara nangkap ya apa yang saya katakan? Say this with me. Katakan bersama dengan saya. My God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah pembatal hutang. Now we want to add something to it. Dan kita akan tambahkan dengan hal itu. I want you to say, my God is a debt canceling God, and if he did it for others, he'll do it for me. Katakan Allahku adalah Allah penghapus hutang. Kalau dia lakukan kepada orang lain, dia akan melakukannya juga bagiku. Oh, rabakataramasikatarababakiarababa. Are you grasping what I'm saying to you? Apakah saudara tangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Now, there is debt sometimes that we did not create. Kadang-kadang ada hutang yang sebenarnya kita tidak buat. In 2 Kings, the Du- 4th chapter, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. there's debt that the parents created. Ada hutang yang dibuat oleh orang tua. Some of you in this room right now have debt that your parents created and you're having to pay it off. Dan ada beberapa dari saudara di sini yang berhutang karena orang tua saudara yang melakukan hutang itu dan sekarang saudara yang harus membayarnya. Now that may be strange to some of you, Mungkin hal ini aneh untuk beberapa dari saudara, but there's some in this place that have debt that their parents have put into their life. tetapi di firman Tuhan ini ada orang-orang yang mereka berhutang karena orang tuanya yang hutang. But please know it's not strange to the Bible. Itu tidaklah aneh dalam Alkitab. When you find your circumstance in the Bible, you can have the answer. Kalau saudara dapati keadaan saudara juga ada di Alkitab, saudara bisa mendapatkan jawabannya juga. Now there cried a certain woman, first verse. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondsmen. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Sons have done nothing, Anak-anaknya tidak berbuat apa-apa. but they're going into servitude because of the father's debt. Tetapi mereka akan menjadi budak karena papanya berhutang. But this woman knows to turn to the man of God. Tapi si janda ini tahu untuk dia datang ke hamba She Tuhan. doesn't turn to the lender for more debt. Dia tidak pergi ke pemberi hutang untuk bisa dapat utang yang lebih besar. And the man of God asked her a simple question. Dan si hamba Tuhan itu menanyakan pertanyaan yang gampang kepada dia. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid not, I don't have anything except a little pot of oil. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. The little pot of oil Buli-buli kecil berisi minyak. was insignificant to the lender, Itu tidak ada artinya untuk si pemberi hutang. but to God it's not. Tapi bagi Tuhan itu berarti. See, whatever's precious to you Apapun yang berharga buat saudara, will be precious to God. itu pun juga berharga bagi Allah. All she had was a little pot of oil. Yang dia miliki cuman minyak di buli-buli kecil. The last thing you have of value is very valuable. Hal yang terakhir yang engkau miliki yang berharga itu jadi sangat berharga. But it meant nothing to the lender. Tapi tidak ada artinya buat si pemberi hutang. She could have brought it to him and said, Here, could this help pay the debt?
Dan dia bisa saja datang kepada si pemberi hutang dan bilang, apakah ini bisa melunasi hutangku? He said, no, take that oil away. Get it away from me. Dan tentu saja si pemberi hutang bilang, udah singkirkan itu, minyak kecil itu singkirkan. But God took that oil, Tapi Allah mengambil minyak itu and a miracle came out of that oil. dan mujizat terjadi dari minyak itu. Gallons and gallons of oil came forth. Bergalon-galon minyak dihasilkan dari itu. And not only was there enough to pay the debt, Tidak saja hasilnya cukup untuk membayar lunas hutangnya, but there was enough to have a retirement policy after the debt was paid. tetapi ada kelebihannya sehingga cukup untuk membayar, untuk membiayai seluruh hidupnya. And look at that 7th verse. Ayat yang ke-7. Then she came and told the man of God and he said, go sell the oil and pay thy debt and live thou and thy children of the rest. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. I'm going to tell you a secret about the miracle. Saya akan katakan rahasia kepada saudara tentang mujizat. There are no small miracles. Mujizat kecil ada. Every miracle comes out of heaven as big as God. Dan setiap mujizat itu berasal dari surga Allah yang besar. But we make it small with our faith. Tetapi kita bisa menjadikannya kecil, tak besar. This woman said, we have a chance for a miracle. Dan si wanita ini mengatakan, oh kita punya ini mujizat. Get many vessels. Ayo ambil bejana sebanyak-banyaknya. We're not only going to pay the debt, Kita tidak hanya akan membayar lunasi but hutang, there's going to be enough left over for us to live the rest of our tetapi lives. akan ada ekstranya untuk kita bisa hidup daripadanya. Tell the person near to you, my God makes no small miracles. Katakan kepada sebelah saudara, Allahku tidak melakukan mujizat kecil. Once again, my God makes no small miracles. Katakan lagi, Allahku tidak melakukan mujizat yang kecil. I make it small with my little faith. Aku membuatnya kecil dengan imanku yang kecil. I'm going to speak to the devil now. Saya akan katakan kepada iblis sekarang, Get behind these children. nyingkirlah. Do not interrupt their miracle tonight. Jangan ganggu mujizat malam ini. It comes forth 30-fold, 60-fold, 100-fold. Yang datang 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Tell the person next to you, I have a Katakan big God. Katakan kepada sebelah saudara, And he makes aku big punya Allah yang miracles. besar, yang membuat mujizat besar. And I have big faith. Dan aku punya iman yang besar. This is my night. Ini malamku. Say it again. This is my night. Katakan lagi, ini malamku. Oh, look out, devil, look out. Oh iblis, lihat iblis. Something's happening in the holy stadium. Sesuatu sudah terjadi di Holy Stadium. The devil doesn't like this place. Dan iblis tidak suka tempat ini. So many of his plans are destroyed right here. Karena banyak dari rencananya yang hancur di sini. And tonight, hundreds of millions of dollars of debt are going to be destroyed. Dan malam hari ini bahkan ratusan juta, ratusan ribuan juta hutang akan terlunasi. Listen, if he did it before, he'll do it again. Dengarkan baik-baik, kalau dia sudah melakukan sebelumnya, dia akan melakukannya lagi. And if he did it for anyone else, he'll do it for you. Kalau dia melakukan buat orang lain, dia melakukannya juga buat saudara. Somebody say, my God is a debt canceling God. Katakan, Allahku adalah Allah penghapus hutang. Oh, hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Let's look a little bit further. Kita lihat lebih jauh lagi. Go to the book of Philemon. Mari kita lihat Filemon. All the way, just before the book of Hebrews. Ya, sebelum Ibrani, Filemon. And in this book we meet a young man named Onesimus. Dan di kitab ini kita menemui seorang yang bernama Onesimus. Now, Philemon is who the letter is to. Dan surat ini ditujukan kepada Filemon. But
Onesimus is the one that's going to have the miracle. Tapi Onesimuslah yang akan ngalami mujizat. Onesimus is a slave that has run away. Onesimus adalah budak yang melarikan diri. And as he runs away, he's gone for many years. Dia melarikan diri dan dia sudah pergi selama bertahun-tahun lamanya. Roman law said that if a slave ran away, he owed a day's wages for every day he was gone. Dan hukum Romawi mengatakan apabila seorang budak itu melarikan diri, maka dia berhutang kepada tuannya sebesar setiap hari upah harian dikalikan berapa lama dia melarikan diri. Secular history tells us Onesimus was gone for years. Dan sejarah sekular mengatakan bahwa Onesimus itu sudah lari bertahun-tahun dari tuannya. He gets saved in a meeting that Paul has somewhere in the world. Dia diselamatkan di dalam meeting yang Paulus adakan. And then he is instructed by Paul to go back home and get things right with Philemon. Kemudian Onesimus ini disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya dan membereskan masalahnya dengan tuannya. But then Paul tells Philemon in the 18th verse, if Onesimus has wronged thee or owes you any money, put it on my account. I, Paul, have written it with mine own hand, and I will repay it. Tapi di ayat yang ke-18 Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon, dan kalau dia si Onesimus ini sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Onesimus had a debt that he could probably never pay. Onesimus punya hutang yang mungkin saja dia tidak bisa melunasinya. But a man of God named Paul spoke a word. Tetapi hamba Tuhan namanya Paulus mengucapkan pernyataan. And Onesimus was debt free. Dan Onesimus hutangnya bebas. Saved, he was free of his sin. Dan pertama dia diselamatkan bebas dari dosa. Came home with a debt paid. Kemudian dia pulang dengan hutang yang sudah terlunasi. No more financial debt. Tidak ada lagi hutang keuangan. Say this with me, please. Katakan bersama saya dengan suara keras. If he did it for Onesimus, he'll do it for me. Kalau dia melakukannya buat Onesimus, dia melakukannya buatku. Say it like you mean it. Katakan seperti saudara sungguh-sungguh gitu loh. Kalau dia melakukan buat Onesimus, dia melakukannya buatku. Yes. Amin. You know, relief from debt does not belong to the timid. Dan kelepasan, kelegaan dari hutang itu bukan untuk orang-orang yang ketakutan. Relief from debt belongs to the bold. Tapi kelegaan dari hutang itu milik orang-orang yang berani. Can you imagine Onesimus going to Philemon with a letter? Bayangkan saudara Onesimus pergi ke Filemon dengan membawa surat. Paul said he'll pay my debt. Paulus mengatakan bahwa dia yang akan membayar hutang saya. He didn't come in, please. Dia tidak datangnya mendekati sama tolong. He must have come in and said, the apostle Paul said he'll pay my debt. Dia pasti datang dengan penuh keyakinan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia akan melunasi hutangku. Well, the apostle of my soul, Jesus Christ, got me out of debt. Oh, Rasul jiwa saya Yesus Kristus mengeluarkan aku dari hutangku. And it happened right in your nation. Dan ini terjadi persis di bangsa saudara ini. In Surabaya many years ago. Di Surabaya bertahun-tahun yang lalu. Some of you might have been in that meeting. Beberapa dari saudara mungkin hadir di kebaktian I itu. was deep in debt. Saya tenggelam dalam hutang yang besar. The biggest offering that had ever been taken in this nation. Dan persembahan yang terbesar yang pernah diambil di negara ini. It was given to me at the end of the service. Diberikan kepada saya pada akhir kebaktian. It was just $27,000 short of being debt free. Dan masih kekurangan $27.000 untuk bisa bebas hutang betul. When I came in California to the first church that I spoke at, Pada waktu saya datang ke California untuk berbicara
bicara kepada gereja pertama, a man came up to me and said, God told me I'm supposed to write you a check. dan seorang pria mendatangi saya mengatakan, Tuhan nyuruh saya untuk saya menulis cek buat Anda. Now, what was I to say? Dan saya mesti ngomong apa ini? Am I going to be little meek? Oh, $10. Apakah saya dengan ngomong $10? Well, maybe whatever you want to do. Mungkin ya terserahlah apa yang Bapak mau lakukan. No. Enggak. He said God told him to write the check. Tuhan nyuruh dia nulis cek. I said, you sure God told you? Dan saya tanya, apakah engkau yakin pasti Tuhan menyuruh engkau? I said, I need $27,000. Aku perlu $27.000. He just wrote out the check. Dia langsung tulis cek. In less than 3 weeks, Kurang dari 3 minggu. I was deep in debt Saya dulunya tenggelam dalam hutang. and I was debt free. Dan kemudian tiba-tiba saya bebas hutang. If he did it for me, Kalau Allah melakukannya buat saya, he'll do it for you. dia melakukannya buat saudara. I want you to say, my God Saya ingin saudara katakan, Allahku is a debt canceling God. adalah Allah yang menghapuskan hutang. Go to the book of Mark. Kita lihat Markus. How many of you know this is a book about canceling debt? Siapa yang tahu bahwa kitab Injil Markus ini adalah Injil mengenai penghapusan hutang. Sin debt, Hutang dosa, but also financial debt. tapi juga hutang keuangan. We're in the book of Mark, Kita lihat kitab Markus and we're in the 12th chapter. 12, pasal 12. And now here's a unique thing you're going to see. Dan ini Let me make sure I'm right here. sesuatu hal yang Mark unik 12 sekali yang and akan saudara lihat. 41. Am I correct in that? Is that where the little woman has the widow? Oke, Yes, the 41st verse. ya. Ayatnya yang ke-41 dari Markus pasalnya yang ke-12. Now watch this. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast into the treasury. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Oh, Jesus is in the temple. Surely he's over by the worship. Oh, Yesus itu ada di bait Allah. Pasti dia itu perhatiannya kepada penyembahan. Oh, surely he's over with the prayer warriors. Oh, pasti dia itu ada bersama para pejuang doa. No, he's over by the treasury, Enggak, dia ada di kotak persembahan. watching how the people give. Memperhatikan bagaimana orang-orang memberi. You can tell me how much you love God. Saudara bisa katakan kepada saya betapa besarnya kasihmu kepada Allah. Maybe you're right, maybe you're not. Mungkin saudara benar, mungkin saudara tidak. But with your finances, you can show how much you Tetapi love God. dengan keuangan saudara, saudara bisa menunjukkan sebenarnya seberapa besar Now you kasih say, Allah Brother John, kepada saudara. maybe Kasih I'm saudara mistaken. kepada Allah. I don't know what you're saying. Dan saudara mungkin bilang, Brother John, aku ini tidak paham apa yang sedang Anda katakan. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people gave money into the treasury, and many that were rich cast in much. Yesus mengatakan, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. And Banyak there orang kaya memberi jumlah yang besar. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites with make a farthing. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. And he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast in more than all they did cast into the treasury. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. I've had people say, oh, Brother John, tonight I give the widow's mite. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan, oh Brother John, pada malam hari ini aku memberikan 2 peser si janda miskin. Wow, you're going to give everything you have? Oh, engkau akan memberikan segala yang kamu miliki? Oh no, John, I'm just going to give a little bit. Oh enggak Brother John, aku cuma mau kasih sedikit aja. This woman gave all she had, even all her living. Dan wanita ini memberikan semua yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya. I don't know what she wanted, Saya tidak tahu apa yang dia mau, but I'll guarantee you that she got it. tapi saya
jamin dia pasti memperolehnya. I don't know what you want tonight. Saya tidak tahu apa keinginan saudara malam ini. And Jesus enjoyed our worship. Dan Yesus He enjoyed our worship service. sangat menikmati penyembahan kita. He enjoyed the prayers, Dia menikmati doa kita. but he's watching the offering. Tapi dia mengamati persembahan. What do you really want? Apa yang benar-benar saudara inginkan? Do you really want out of debt? Apakah saudara betul-betul ingin keluar dari hutang? Do you really want the change in your finances that God has promised? Apakah saudara ingin betul-betul terjadi perubahan dalam keuangan seperti yang Allah telah janjikan? Do you want to go back to the days of milk and honey that this church knew at one time? Apakah saudara ingin kembali kepada hari-hari susu, kelimpahan susu dan madu seperti yang pernah dialami oleh gereja ini? Once again, let's get the people in this city thinking that you have a money press. Dan sekali lagi biarlah seluruh orang di kota ini mikir bahwa saudara itu punya mesin pencetak uang. It was talked about all over the world. Dan itu diperbincangkan di seluruh dunia. Same prayer Doa yang sama that I'm going to pray tonight. yang akan saya ucapkan pada malam hari ini. I prayed then. Saya doa hal yang sama itu dulu. And some people with little bit of money, Dan orang-orang dengan uang yang sedikit, many became wealthy. banyak dari mereka yang menjadi kaya. And this great stadium now stands debt-free. Sekarang stadium yang besar ini diberdiri dengan lunas. And school buildings. Dan masih tetap membangun. And tennis courts. Kemudian tennis court. God has moved in finances here like few people in this century. Dan Allah bergerak dengan keuangannya. Dengan beberapa orang. And if he did it Pertama. before, he'll do it again. Kalau dia melakukan sebelumnya, dia akan melakukannya lagi. But it has to start in our heart. Tapi itu harus diawali dari hati kita. You have to believe that those bills are under your feet. Saudara harus mempercayai bahwa tagihan-tagihan itu ada di bawah kaki saudara. Are you learning? Apakah saudara belajar sesuatu? I'm going to speak to debt. Saya akan bicara kepada hutang. After that, I'm going to anoint hands to release the power to get wealth. Setelah itu saya akan mengurapi tangan untuk melepaskan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Go to Deuteronomy. Kita buka Ulangan. And when you come to Deuteronomy, you're going to the 8th chapter. Ulangan pasalnya yang ke-8. And we're going to look at the 17th and the 18th verse. Kita akan membaca ayat 17 dan 18. Now please know this. Tolong perhatikan ini. There's some things that aren't in the Bible that happened, Ada hal-hal di Alkitab yang terjadi. but I don't have authority in that area. Saya tidak punya otoritas untuk area itu. But I have authority in the area of this book. Tapi saya punya otoritas atas area dari kitab ini, dalam kitab ini. Listen what God says. Dengarkan apa yang Allah katakan. And thou sayest in thy heart, my power and the might of my hand hath gotten me this wealth. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Now they were rich. Mereka kaya. Their stadium was paid for. Stadium mereka sudah lunas terbayar. They had jobs and businesses. Mereka punya pekerjaan dan bisnis-bisnis. And they were beginning to think that their own hands did it. Dan mereka mulai berpikir bahwa kekuatan tangan mereka yang melakukan hal itu. 18th verse. 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power in your hands to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers as it is this day. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. I want you to show your hands to your neighbor. Saya ingin saudara tunjukkan tangan saudara ke sebelah saudara. Show your hands to your neighbor. Tunjukkan tangan saudara ke sebelah saudara. Say, neighbor, Katakan, the Bible says Alkitab bilang, that these hands you're looking at dan tangan yang kamu lihat ini have power to get wealth. punya kuasa untuk memperoleh kekayaan.
Tell the person on the other side. Katakan kepada sebelah yang satunya. Neighbor, Tetangga, these hands you're looking at, tangan yang kamu lihat ini, the Bible says Alkitab bilang, that they have power to get wealth. punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oh, hallelujah, hallelujah, Haleluya. Haleluya. hallelujah. Okay. We're going to start by speaking over the bills. Kita akan memulai dengan berbicara atas tagihan-tagihan. I want you to take your offering envelope. Saya minta saudara mengambil amplop persembahan saudara. Everyone get your envelope. Setiap orang mengambil amplop saudara. And I want you to write big letters across the back. Dan di belakang amplop tulis dengan huruf yang besar-besar. Debt free. Bebas hutang. Debt free. Bebas hutang. Write it on there. Tulis itu. Now, I want you to do the unusual. Saya minta saudara melakukan yang unusual, yang tidak biasa. You remember, you know what's usual for Sundays. Saudara ingat apa yang biasa setiap hari Minggu itu. You know what your usual Sunday night offering is. Saudara tahu apa persembahan Minggu sore yang biasa buat saudara itu. But now the unusual. Tapi yang sekarang ini yang tidak biasa. You make an offering tonight. Saudara buat persembahan pada malam hari ini. The debt-free offering. Persembahan bebas hutang. And it starts a miracle in your finances. Dan itu akan memulai mujizat dalam keuangan saudara. Now let me say this, if your offering tonight is not precious to you, Saya akan bilang begini, kalau persembahan saudara pada malam hari ini itu tidak berharga buat saudara, it will not be precious to the Lord. maka juga tidak akan berharga buat Tuhan. He feels about your offering the way you feel about it. Dia merasa mengenai persembahan saudara seperti perasaan saudara terhadap persembahan itu. If you put some little insignificant amount in the envelope, Kalau saudara menaruh sesuatu yang kurang berharga di dalam amplop, if it's insignificant saudara, to you, kalau itu tidak berharga buat it'll be saudara, insignificant to God. maka jadinya juga tidak berharga buat Allah. If it's significant to you, Tapi kalau itu berharga, berarti buat saudara, it'll be significant to God. maka itu pun juga menjadi berarti bagi It's your Allah. decision. Itu keputusan saudara. Be very careful Hati-hati. because God is not impressed with what you're not impressed with. Karena saudara, Allah itu juga tidak terkesan dengan apa yang saudara sendiri juga enggak terkesan. If this offering is not large in your sight, Kalau persembahan ini tidak besar dalam ukuran saudara, it won't be big in his sight. juga tidak akan besar di pandangannya. And if you don't want to give, Kalau saudara tidak mau memberi, just sit back and relax. duduk aja dan santai. But don't get anyone around you discouraged because they've got business they're doing with God. Tapi jangan ada orang yang menjadi patah semangat ya karena yang lainnya, karena masing-masing itu berurusan pribadi dengan Allah. So now you have your envelope debt free, you put your offering in. Saudara bawa amplop saudara bebas hutang dan saudara masukkan persembahan saudara ke dalamnya. Now I want you to do something else. Saya minta saudara melakukan sesuatu. Put your offering somewhere where you can hold on to it for a few minutes, in your pocket, in your purse, wherever, put it. Taruh amplop persembahan saudara ini yang sudah diisi itu ke satu tempat yang saudara tahan dulu, mungkin di sisi Alkitab saudara, dompet saudara. Now if you do not have your bills with you, Nah kalau tagihan saudara tidak saudara bawa, I want you to take a piece of paper and write on that piece of paper, saya minta saudara ambil secarik kertas dan tuliskan di secarik kertas itu my bills. tagihanku. Just write it on the paper if you Tulis. don't have your bills with you. Kalau saudara tidak membawa tagihan saudara, tulis saja di secarik kertas. All over the room, please submit, let's do it. Dan di seluruh ruangan ini tolong saudara lakukan itu.
And in a minute we're going to stand up and put our feet on our bills. Dan nanti beberapa menit kita akan bangkit berdiri dan kita akan menginjak tagihan kita. We're going to put them under your feet. Kita akan injak tagihan itu di bawah kaki kita. If you have the bills, you'll put the bills. Kalau saudara bawa tagihannya, maka taruh tagihan itu. If you don't have the bills, you'll put the piece of paper. Kalau saudara tidak bawa tagihan, maka di secarik kertas yang saudara tulis tagihan saudara itu yang diinjak. But then you're going to take that paper home with you. Tapi kemudian kan kertas tagihannya harus saudara bawa pulang kan. And you're going to put it where your bills are. Dan saudara harus simpan itu di berkas tagihan saudara kan. You're going to carry this anointing from this place with you to the place where your bills are. Dan saudara akan membawa urapan dari tempat ini bersama terus dengan saudara ke tempat di mana tagihan-tagihan saudara itu. If you have your bills, you'll stand on them. But if you don't, stand on the paper that says your bills. Kalau saudara bawa tagihan saudara, nanti injak tagihan saudara. Kalau enggak, tulis di secarik kertas dan injak secarik kertas itu. Yes. Saudara ngerti ya, nangkap semuanya ya. Get ready quickly now. Nah sekarang saudara siap-siap ya, siap-siap dengan cepat. Now, ushers, we're not going to take an offering yet. In a few minutes maybe, but not quite yet. Ya, belum offeringnya belum ya, persembahannya belum. Sekarang masing-masing nulis itu. You're not going to stand on your envelope. Karena saudara tidak akan menginjak amplop persembahan saudara, enggak. You're going to stand on your bills or the paper that has the bill written Tapi on it. saudara akan menginjak kertas tagihan saudara atau secarik kertas yang saudara tulis tagihan saudara. Okay, Ya. put the bill down. Sekarang taruh di bawah Now tagihan stand saudara. up and put your feet on it. Dan saudara bangkit berdiri, injak tagihan saudara. Now stomp it. Ya, saudara injak-injak itu. Come on, stomp them. Ayo, saudara injak-injak tagihan saudara. Yes. Ya, Someone say, under my feet. ada yang bilang di bawah kakiku. Under my feet, Satan. Di bawah kakiku setan. Under my feet, Di Satan. bawah kakiku setan. Arabakatarabakatanamamamakapa. All right. Ya, With your feet on your bills. dengan kaki saudara menginjak tagihan saudara. Now, ushers, we're going to pass the baskets around the room and we're not going to march the offering down. We're going to Yeah. take and pass the baskets. Can Ya. you do that for me, Yes, ushers? ushers tolong edarkan keranjang itu. Orang-orang tidak akan maju ke depan untuk memberikan persembahannya, tetapi basket keranjang-keranjang persembahan. Keranjang-keranjang persembahan diedarkan. Now, get ready to take the Tetap offering. yang saudara-saudara semua tetap berdiri menginjak kertas tagihan saudara. Remain standing. Saudara tetap berdiri, injak tagihan saudara. Ushers ambil persembahan menggunakan keranjang-keranjang persembahan. So let's begin now to, ushers, take up the offering. Pass the Ushers, envelopes. tolong ambil persembahan dengan menggunakan keranjang persembahan. Edarkan keranjang persembahan. After this, we're going to anoint hands with oil. Setelah ini selesai, kita akan mengurapi tangan dengan minyak. So many people, Brother John. Begitu banyak orang, Brother John. Are you going to get help? Apakah Anda perlu ditolong? I'm going to touch every one of your hands. Saya akan menjamah setiap tangan saudara. Every one of you. Setiap orang, tidak ada yang kelewatan. It's a new day. Ini hari yang baru. It's a new day. Ini hari yang baru. Get ready for miracles. Bersiap sedialah untuk mujizat. Now, every time you have a bill paid, Setiap kali tagihan saudara, saudara lunasi. see that it comes in pastor's hands. Dan pastikan itu ada ke tangan pastor. That everyone can rejoice. Sehingga semua orang bisa bersuka cita. Thousands of bills are going to start being paid now. Dan ribuan tagihan akan dilunasi sekarang ini. All over the church. Di seluruh gereja ini. Oh, hallelujah. Haleluya. Glory, glory. Ushers, Ushers tolong. Ya, let me change one thing, please. saya akan ubah satu hal, tolong. Bring that the chest here. Ya, tolong kotaknya dibawa ke sini ya. Yeah, my brother, he'll do it. Right there is the man that can get it done. Right there. Ya, yang We'll pria. bring that right here where I can get right in front. Di depan saya ini. That's it. Ya, And we're going to open it up, kita akan membukanya and then the ushers will bring the baskets. dan nanti ushers akan membawa keranjang-keranjang persembahan. Keep your foot on your bills.
Tetap kaki saudara injak tagihan saudara. Are you understanding what's happening in the spirit world? Saudara ngerti apa yang sedang terjadi di alam roh? Angels are looking over the banister of heaven. Dan malaikat itu menonton di tepian surga. So that's different. Dan dia bilang, loh berbeda ini. That's the only church on earth tonight that has their feet on their bills. Ini satu-satunya gereja malam ini yang kakinya nginjak tagihannya. Oh, that's Holy Stadium. Oh, Holy Stadium. There's always something happening at Holy Stadium. Selalu ada sesuatu yang terjadi di Holy Stadium. Yes, God Yes. moves. God moves in Allah Holy bergerak, Stadium. Allah bergerak di Holy Oh, Stadium. hallelujah. Haleluya. Oh, I can see those angels. They're crowding by each other. Saya bisa melihat para malaikat itu saling senggol-senggolan satu dengan yang lain sambil Hallelujah. ngintip-ngintip. Hallelujah. Haleluya. All right, ushers, begin to bring, please. And Silakan let's put ushers yang sudah empty the baskets here. selesai mengumpulkan, silakan ushers bawa ke depan When dan you have, tuang. when you've completed, bring them down. Ya, setelah saudara selesai mengumpulkan, bawa ke depan. Ya, tuangkan di kotak. What's that brother right there's name? Ya, saudara yang di sebelah kiri, Pak siapa ya Pak? Pak, ya. Your name? Namanya You're going to siapa help Pak? me in 1 minute. Okay, be ready. You're going to help me in 1 minute. Ya, akan menolong saya dalam 1 menit. Tolong siap-siap. Okay, something special going to happen. Sesuatu yang spesial akan terjadi. Amen. Amin. Oh, hallelujah. Haleluya. Do you feel that? Do you feel it? Saudara rasakan itu kan? Rasakan The ini Holy kan? Ghost just come in this room. Oh, Roh Kudus turun atas ruangan ini. Oh, rabakataramatakarirarababakie. Hallelujah. Worthy, 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 worthy. If your offering was not collected, bring it quickly. Kalau persembahan saudara belum diambil, bawa maju ke depan dengan cepat. You're going to see something you've never seen before. Saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. Tell the person near you, get ready, get ready, get ready. Katakan kepada sebelah saudara, ayo siap, 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 siap. Kapahararabakiteramasike. Oh, hiharabakiteramasatatabakapa. Oh, hallelujah. Worthy, worthy, worthy. Glory, glory, glory. Abarabarabakamaramasiterabakie, habababa. Hallelujah, hallelujah. Worthy, worthy, worthy. He is worthy, worthy, worthy. Berharga, berharga, berharga. Worthy. If you did Layak, not give, layak, layak. bring it Yang quick. belum, maju ke depan, bawa ke depan. You didn't give what you're supposed to give. Bring it quick, quick, Kalau bring it. saudara tidak memberi seperti seharusnya, silakan lakukan itu. Maju ke depan. Beri sebagaimana Worthy, seharusnya. worthy, worthy, worthy. Oh, layak, layak, layak. Yes. Ya, Yes, here comes right now, quickly, quickly. ya, dengan cepat. Ya. Siapa lagi? I'm going to ask you to do something very special. Saya akan meminta Anda melakukan sesuatu yang sangat spesial. I'm going to ask you to represent the whole congregation. Saya akan meminta Anda mewakili seluruh jemaat. A couple of you strong men, come stand next to him. Dan beberapa tahun lagi, ya nanti akan di samping dia. And you're going to get in that box and stand on those bills. Ya silakan masuki box itu, Help berdiri di him. atas. Help him in the box. Ya, tolong Help him in the masukkan dia dalam box. Hallelujah. Haleluya. Orikatamara. Speak in tongues. Speak Berdoa in dalam tongues. bahasa lidah. Goriara sikiri, tokoro modorera sikiri, mokoriara Oh, hallelujah. Oh, korabayara sikari, dekari, mokoro bahane. Oh, layak. Oh, yes, under my feet, under my feet. Oh, dia di bawah kakiku, di bawah kakiku. Que hore, harre, kamore, te baba, kiara, ba. Oh, he hamakata. Oh, koriara shana, dekari, dekere. Yes. Kore bakariara sikariara sikiri.
you to take this microphone. Stay where you are. I want you to take this microphone to him. Saya minta tolong mikrofon ini serahkan kepada beliau. And Serahkan. you're going to pray for all of us Dan Anda akan berdoa buat kita semua. to break the power of death. Untuk mematahkan kuasa hutang. Semua tangan diacungkan ke sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, sore hari ini, kami perintahkan semua roh-roh jahat, semua roh-roh hutang, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dipatahkan, tidak ada kuasa lagi segala roh hutang. Dalam diri kami, dalam semua jemaat di sini, disingkirkan semua. Roh-roh hutang, disingkirkan semua. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh bersemayam di tempat diri kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, mulai sore hari ini, kami bebas dari hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi merdeka. Kami merdeka, bebas hutang, bebas hutang. Dalam nama Yesus, terjadi, terjadi, terjadi. Amin. Amin. Yes. Hallelujah. Gentlemen, you Hallelujah. can take this away. Silakan disingkirkan kotak persembahannya. My brother, Saudaraku, those shoes, sepatu itu, don't lose those shoes. jangan kehilangan sepatu itu ya. Those are Holy Ghost shoes. Itu sepatu yang kudus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Now, I'm getting excited. Wah, saya jadi semangat banget. I have something I know I must do tonight. Saya tahu ada sesuatu yang saya harus lakukan malam ini. You know, I'm 80 years old. Saudara tahu saya ini 80 tahun usianya. And in this nation, Dan di bangsa ini, my anointing urapan saya to loose the power to get wealth, untuk melepaskan kuasa untuk memperoleh kekayaan, it's always been on me. selalu ada pada saya. But tonight, I'm going to speak that it transfers into another person. Tapi malam hari ini saya akan bicara supaya itu ditransfer kepada orang lain. Are you ready for this? Apakah saudara siap untuk ini? Now, if I have a church home, Kalau di rumah saya ada gereja, it'll be one of two places. salah satu dari dua tempat, It's either in Manila or here. yaitu di Manila atau di sini. This is where people love me the most. Dan di dua tempat itu orang-orang sangat yang paling sangat mengasihi saya. And I would not do this Dan saya tidak akan lakukan ini if I didn't feel the Lord leading me to do it. kecuali kalau Tuhan tidak mimpin saya atau menuntun saya untuk melakukan ini. By the way, take your little debt, get it ready to take home. Ambil tagihan saudara balik, siap-siap untuk dibawa pulang. Pastor Tina, come here with me, dear. Pastor Cina ya. You know, there'll be a day that I won't be here. Dan ada hari di mana saya tidak akan bisa ke sini. Brother Petros and I, we've preached all over the world together. Pastor Petrus dan saya, kita bersama-sama khotbah di keliling dunia. And there came a day that he's not here. Dan ada harinya di mana dia tidak di sini. He was 54. Dia 54 tahun. I'm 80. Saya 80. Now I plan to stay another 10 years, Dan mungkin saya mesti tinggal 10 tahun lagi. but I will not always be here. Tapi kan saya pasti tidak akan selalu ada di sini. So I'm going to release this anointing into pastor's hands. Jadi saya akan melepaskan urapan itu It's gonna di be tangan special, pastor. Pastor. You're going to touch people's hands and they're going to get rich. Engkau akan menjamah tangan orang-orang dan mereka akan kaya. I can hear your little spirit right now. Aku bisa mendengar rohmu sekarang ini. How can all this be happening to me, Lord? Bagaimana hal ini kok bisa terjadi atas diriku Tuhan? God's known you since you're a little girl. Allah mengenal engkau selagi engkau masih anak kecil. He's had his eye on you. Dia memiliki kerinduan atas dirimu. There's some difficult times right now, Ada saat-saat sulit sekarang ini. but these people love this church. Orang-orang ini mengasihi gereja ini. And it's not going to end bad. Dan
tidak akan kembali. Nobody knows exactly how it's going to end. Nggak tahu, seorang pun nggak tahu gimana nantinya akan berakhir. But it's not going to end bad. Tapi akhirnya tuh nanti bukan sesuatu yang jelek. And a new baptism of love is going to come in this Karena house. baptisan kasih yang baru akan tercurah di sini. Baptism of love is going to come in this house. Baptisan kasih. And the devil once again will have to walk away from Holy Stadium with his head hanging down. Iblis sekali lagi harus ngeloyor dari Holy Stadium dengan kepala yang tunduk kalah. Hallelujah. Haleluya. Bring the oil. Tolong bawa minyak. Bring me the oil. Tolong berikan kepada saya minyak itu. Stand back where as many people as possible can see. Sister, stand with your hands like so. Face this way. Put the oil underneath her hands. Extend your hands to Pastor. Acungkan tangan saudara kepada Pastor Tina. And in the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I speak this anointing moves aku ucapkan urapan ini bergerak into your hands. ke dalam tanganmu. That you're so careful how you use it. Sehingga engkau begitu hati-hati bagaimana menggunakannya. Power to get wealth is loosed in the hands that you touch. Kuasa untuk memperoleh kekayaan dilepaskan di tangan yang kau jamah. Do you receive this gift? Apakah engkau menerima karunia ini? Jason, bring that towel. Extend your hands towards Pastor. I will speak a prayer. Dan acungkan tangan saudara kepada Pastor Tina, saya akan mengucapkan doa. God, I thank you Tuhan, aku berterima kasih. that who you lift up is lifted up. Siapa yang engkau tinggikan akan ditinggikan. But the thing that the devil doesn't realize Tapi hal yang tidak disadari oleh iblis is the people you lift up adalah orang-orang yang engkau tinggikan. are not lifted up to put people down, Tidak ditinggikan untuk merendahkan orang but lain. she will lift people up. Tetapi dia akan meninggikan No banyak matter orang. how great the anointing is in her life, Tidak peduli seberapa besarnya urapannya dalam hidupnya. when you speak to her, she will give this same anointing to someone else. Pada waktu engkau berbicara kepada dia, maka dia akan memberikan urapan And yang it'll sama go itu on kepada till yang lain. Jesus comes. Dan itu akan terus berlangsung sampai Yesus datang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen and amen. Amin Give God the dan glory. amin. Ori hamarata Syukuri bukura barabakita. bahati karya rasti. We're going to come down front. Ushers, you will prepare the people on how they will pass by me. And we need to move rapidly because there's several thousand people that are going to move out of this auditorium tonight Ushers. Ya, tolong Hot. siap. hot with the Holy Ghost. Ya. Oke. So how I get... Okay. We're going to walk Okay, down okay. front. Mereka, they're going to do it upstairs, Brother John. People will go up, and then they're going to do it up. You're going to anoint it upstairs. Oh, riara shikari arasanamo. You be ready tonight to receive. Saudara siap sedia malam ini untuk menerima. It was a night like this night Ini adalah malam seperti malam ini, when a group of people in Semarang received this anointing di mana sekelompok orang-orang di Semarang menerima urapan ini. and billions of dollars came. Dan miliaran dolar datang. Comes again. Dan ini datang kembali. I need them coming. Ya, datangnya nanti dari sebelah sini ya. Datang dari sebelah sini. Tapi Brother John,